Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau dahsyat ajaib. Haleluya, selalu menolongku, selalu menolong setiap umat-Mu. Haleluya Yesus, kami percaya janji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau hebat. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus, ku mulia. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya, kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Haleluya, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau hebat. Haleluya, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan.
punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi bagi jemaat Tuhan yang masih ada tinggal di rumah. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini, di hari yang berbahagia, di bulan Desember, kami boleh menerima berkat yang luar biasa, di mana seluruh dunia sedang merayakan kelahiran Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Biar Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan berkarya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Puji nama Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang di pagi hari yang indah ini sudah bangun pagi-pagi untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang Natal, di mana hampir seluruh dunia sedang merayakan perayaan Natal. Namun karena pandemi corona, maka Natal tidak dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita tetap menjalankan ibadah Natal. Dalam suasana pandemi seperti ini, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan kelahiran Yesus akan berdampak positif, sehingga Natal tahun ini membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan baca bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas 1 ayat 31 dan 32. Lukas 1, 31 dan 32, demikian firman Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32, ia akan menjadi lebih besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya.
Jemaat Tuhan yang kekasih, di suasana Natal, di mana seluruh dunia sedang melakukan ibadah Natal. Dan pada pagi hari ini, kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa, di mana di tengah-tengah pandemi corona, hati kita masih memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, Ia akan menjadi lebih besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, suasana Natal pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama melihat, kita akan memproklamasikan di mana Natal ini perlu kita proklamasikan. Ada 3 hal yang perlu kita proklamasikan. Yang pertama, Natal kita proklamasikan tentang kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa kita memproklamasikan kasih Tuhan? Karena kelahiran Yesus ini menunjukkan kasih Bapa yang luar biasa yang diberikan kepada seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun kondisi dan keadaan seluruh umat manusia tidak layak untuk menerima kasih Bapa. Tetapi Bapa telah mengasihi dunia ini sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Yang kedua, kita memproklamasikan karena Natal ini merupakan satu pengharapan yang baru. Dengan adanya kelahiran Yesus, Raja yang datang dalam dunia ini, menjadi satu pengharapan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang perlu kita proklamasikan adalah bahwa sukacita yang besar terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kelahiran Yesus ini benar-benar mendatangkan kesukaan besar di tengah-tengah situasi pandemi corona yang seperti ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita melihat kondisi dan keadaan sekeliling kita, berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terkapar dengan COVID corona. Dalam waktu yang singkat mereka telah dipanggil Tuhan. Dunia sedang berada di dalam kegelapan, di mana hampir seluruh masyarakat yang ada dalam dunia ini sedang menangis dengan situasi pandemi corona seperti ini. Keluarga-keluarga mereka mengalami satu perasaan dan kesedihan di mana ada salah satu di antara keluarga yang terkapar COVID. Tetapi dengan kelahiran Yesus, kita boleh menerima kesukaan besar. Kita boleh mendapatkan sukacita yang luar biasa. Sehingga Natal tahun ini benar-benar memberikan kehidupan yang baru. Membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Dari pandemi corona, dari situasi dan keadaan yang mencekam, ketakutan, kekhawatiran yang terjadi, berubah menjadi sukacita yang besar. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita melihat keadaan di sekeliling kita, apa yang akan terjadi di tahun 2021 nanti? Semua orang sedang mengharapkan dengan adanya vaksin nanti yang akan datang. Mereka mempunyai satu pengharapan bahwa tahun 2021 akan terjadi perubahan sehingga pandemi corona
sudah berhenti dan kita boleh kembali seperti keadaan semula. Itulah yang diharapkan seluruh masyarakat umat manusia yang ada dalam dunia ini. Dengan adanya vaksin yang ditunggu-tunggu akan berdampak positif. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan masih punya pengharapan. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita melihat keadaan di sekeliling kita. Natal tahun ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari orang-orang yang sederhana, dari tempat yang sederhana. Natal akan mengubah kehidupan kita dari kesederhanaan kita. Ada 3 hal dalam kesederhanaan. Yang pertama, kita melihat kelahiran Yesus adalah tempat yang sederhana. Ketika Yesus lahir bukan di ibu kota, bukan di hotel berbintang 5, tetapi kelahiran Yesus di sebuah tempat yang bernama Bethlehem. Dan di saat itulah Yesus lahir di dalam satu kandang, di tempat palungan kayu yang sangat sederhana. Yesus bukan lahir di sebuah ibu kota yang besar. Bukan lahir di hotel berbintang 5. Tetapi tempat yang sederhana ini. Dengan adanya kelahiran Yesus, tempat ini akan berubah menjadi tempat yang luar biasa. Yang kedua, orang yang sederhana. Jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus adalah dari seorang yang dilahirkan dari seorang yang bernama Yusuf, adalah seorang tukang kayu. Kehidupan yang sangat sederhana. Tetapi kelahiran Yesus yang sangat sederhana ini berubah menjadi sesuatu spektakuler yang luar biasa. Kalau kita melihat seorang yang bernama Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang sederhana. Tetapi ketika Tuhan memakai Petrus dan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa dari orang-orang yang sederhana? Ketika Yesus hadir, maka orang-orang yang sederhana ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan menjadi orang-orang yang luar biasa dari segala kesederhanaan kita. Yang ketiga, dengan kelahiran Yesus adalah satu peristiwa yang sangat sederhana. Kelahiran Yesus adalah dilahirkan dari seorang wanita yang bernama Maria. Kelahiran Yesus ini sesuatu yang spektakuler. Maria dia belum dijamah oleh Yusuf, tetapi dia mengandung karena Roh Kudus. Bukankah ini satu peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita juga memproklamasikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Natal tahun ini bukan seperti Natal tahun-tahun yang lalu. Tapi Natal tahun ini dilaksanakan dalam sebuah keluarga. Sehingga kedua orang tua, anak, istri, cucu, menantu berkumpul dalam satu rumah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Tetapi dengan adanya pandemi corona, maka keluarga-keluarga
Dia boleh merasakan kebahagiaan di tengah-tengah pandemi corona ketika dia bisa melaksanakan ibadah Natal bersama-sama dengan keluarganya. Sehingga keluarga ini mendapatkan satu pemulihan yang luar biasa. Natal tahun ini benar-benar memberikan dampak positif dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita Allah, satu pengharapan yang luar biasa terjadi dalam keluarga kita. Itulah berkat Natal pada tahun ini. Sekalipun dalam situasi dan pandemi corona, tetapi keluarga-keluarga boleh berkumpul. Anak, istri, cucu, menantu, semuanya berada dalam satu rumah dan dia boleh merayakan atau mengadakan ibadah Natal dalam keluarga masing-masing. Inilah salah satu kehidupan orang-orang Kristen yang sudah mengalami perubahan. Jadi Natal tahun ini benar-benar membawa pemulihan keluarga-keluarga kita. Natal ini akan membawa perubahan dalam kehidupan keluarga kita. Dari segala kesederhanaan kita, dari tempat atau rumah kita yang sederhana. Tetapi ketika kita menghadirkan Tuhan, maka rumah yang sederhana, keluarga yang sederhana, peristiwa Natal yang kita rayakan dengan sederhana, itu akan berdampak positif dalam keluarga kita. Sehingga Natal tahun ini benar-benar bermanfaat. Makna Natal, tujuan Natal itu akan merasakan dalam keluarga kita masing-masing. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya. Keluarga-keluarga boleh merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Dan kami percaya kebahagiaan keluarga masing-masing ketika dia merayakan perayaan Natal luar biasa dan tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya suami istri merayakan perayaan Natal di gereja dengan sukacita. Tapi dia tidak bisa berkumpul dengan keluarga dan anak dan istrinya. Tetapi tahun ini merupakan perubahan yang luar biasa. Natal tahun ini membawa pemulihan keluarga yang luar biasa. Sehingga ketika keluarga itu mengadakan Natal di rumah masing-masing, maka mereka boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di mana mereka boleh memproklamasikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kelahiran Yesus, dia boleh merasakan satu pengharapan yang baru. Dengan kelahiran Yesus, dia boleh merasakan satu kasih yang luar biasa. Dengan kelahiran Yesus, dia boleh merasakan sukacita yang besar. Itulah berkat Natal yang didapatkan dalam kehidupan keluarga masing-masing. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah Natal yang sederhana tahun ini kita rayakan benar-benar di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dengan tempat rumah yang sederhana. Dengan keberadaan kami yang sederhana. Peristiwa yang sederhana akan berdampak positif. Akan membawa satu perubahan dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga ketika kami merayakan atau melakukan kegiatan Natal dalam keluarga kami masing-masing, kami boleh mendapatkan satu kasih yang luar biasa. Kami boleh mendapatkan satu pengharapan yang luar biasa. Kami boleh menerima sukacita yang luar biasa. Sehingga berkat Natal tahun ini kami terima di tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah namamu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan, memberkati seluruh masyarakat yang ada dalam dunia ini, supaya mereka juga boleh mengalami perubahan demi perubahan dalam masa Natal tahun ini.
kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera mereka alami dalam keluarga-keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.